Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa liburan itu kok kayaknya kaku banget? Terlalu banyak rencana, terlalu bergantung sama jadwal padat, sampai akhirnya kita kehilangan keajaiban dari yang namanya spontanitas. Kalau iya, pas banget kalian ada di sini. Di sesi kali ini, kita bakal ngebedah sebuah catatan perjalanan yang benar-benar luar biasa tentang Singapura, tapi ini khusus buat para penjelajah sejati. Kita bakal lihat gimana kota metropolitan yang super sibuk ini sebenarnya bisa berubah jadi kanvas tanpa batas, syaratnya cukup berani keluar dari jalur utama. Coba deh bayangin sebuah perjalanan yang mengandalkan semua indera kita, tapi tanpa peta sama sekali. Disinilah hal-hal yang jarang banget dilihat, apalagi dilakukan, tiba-tiba muncul di depan mata. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana rasa ingin tahu dan sekedar keberanian buat tersesat bisa nyiptain pengalaman yang mungkin awalnya kerasa mustahil. Oke, kita mulai dari bagian pertama, melampaui buku panduan. Di sini kita akan belajar untuk mengarahkan diri kita kemana saja. Oke, coba kita selami ini. Langkah pertama yang paling krusial buat jadi penjelajah adalah buang jauh-jauh cara liburan turis pada umumnya. Biasanya kan ada tuh rute tradisional, di mana orang-orang cuma ngandelin peta atau buku panduan tebal yang atur tiap detik waktu liburan mereka. Nah, kita nggak akan pakai cara itu. Kita bakal pakai jalan sang penjelajah. Disinilah kebebasan yang sesungguhnya berada. Daripada sibuk ngecek daftar tempat wisata, kita diajak buat ngembara langsung ke jantung kehidupan warga lokal. Bayangin aja kalian jalan nyusuri area HDB atau perumahan publik, tempat denyut nadi warga Singapura benar-benar kerasa. Kalian masuk ke lorong-lorong atau gang kecil yang otentik banget, jauh dari kilauan mall raksasa. Di situ kalian bisa dengar obrolan pakai bahasa Singlish yang seru dari para paman yang lagi asik minum kopi O di kopitiam sudut jalan. Jadi kita nggak cuma lihat kotanya, tapi kita hirup aromanya, kita rasain kesehariannya. Dan yang paling keren, dengan nutup peta itu, kalian malah buka peluang buat nemuin spot-spot bersejarah yang tersembunyi. Mungkin ruko tua era kolonial yang nyaris terlupakan, atau kuil ratusan tahun yang nyelip tenang di antara gedung apartemen modern. Arah kompas kalian murni cuma diarahkan oleh rasa penasaran dan gairah. Lanjut ke bagian kedua, bahasa keheningan, menemukan kemungkinan baru. Jadi gini, menjelajah itu bukan cuma soal kemana kaki melangkah ya, tapi soal gimana pikiran kita nyerap keadaan di sekitar. Pas kita ninggalin ritme kota yang serba cepat, otomatis kita bakal nurunin tempo jadi lebih lambat dan disengaja. Ada satu kutipan bagus banget dari sumber kita yang bilang, kalian menunggu dalam keheningan dan menemukan kemungkinannya. Coba resapi deh kata-kata itu sejenak. Biasanya kan kalau kita di tempat yang asing, bawaannya pengen buru-buru gerak, pengen cepet-cepet lihat semuanya. Tapi gimana kalau kita lakuin yang sebaliknya? Coba bayangin rutinitas pagi yang sempurna buat seorang trekker. Kalian bangun jam 5 pagi, pas kota ini belum sepenuhnya melek. Pakai sepatu bot, hirup udara pagi yang segar banget, dan mulai melangkah ke jalur alam yang sunyi, kayak di koridor hijau atau green corridor. Terus, pas fajar mulai menyingsing, kalian nggak ngelakuin apa-apa selain duduk diam. Di momen itu, dengan ngelepasin mindset kesibukan kota, indera kalian pelan-pelan kebuka buat ngerasain lingkungan yang benar-benar baru. Berjalan di alam yang tenang ini tuh bukan cuma soal aktivitas fisik loh, tapi ini semacam tempat pelarian mental. Keheningan itu bukan kekosongan, dia itu kanvas yang lagi nunggu buat diisi sama penemuan kalian sendiri. Masuk ke bagian ketiga, memvisualisasikan yang tak dikenal, sebuah landscape sensorik baru. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin apa yang terjadi pas kita benar-benar mau merangkul keheningan tadi. Hal-hal tersembunyi yang sebenarnya selalu ada di depan mata kita, pelan-pelan mulai muncul. Pertama, kalian mulai belajar bahasa baru. Tentu aja bukan bahasa manusia ya, tapi bahasa alam liar. Kalian bakal mulai peka sama kicauan tajam dari burung jalak mengkilap Asia, atau cuitan berirama dari burung pemakan lebah yang terbang melintas di atas kepala kalian. Kita benar-benar jadi selaras sama simfoni alam ini. Terus, secara visual, pengamatan mata kita juga makin tajam. Kita mulai merhatiin lengkungan dan garis arsitektur, baik yang alami maupun buatan manusia. Kita nemuin keseimbangan yang memukau antara benda padat dan ruang kosong. Nah, di Singapura yang punya visi kota di dalam alam, kalian bakal disuguhi pemandangan yang epik banget. Bayangin, gedung pencakar langit futuristik yang kaku dan padat, tiba-tiba dipecah sama ruang berupa taman gantung yang subur dan tanaman merambat liar. Keseimbangan ritmis antara beton yang keras dan dedaunan yang lembut ini nyiptain semacam disonansi visual yang indah sekaligus harmonis. Kalian nggak lagi sekedar melihat landscape-nya, tapi kalian benar-benar merasakannya. Sekarang kita sampai di klimaks eksplorasi, bagian keempat, berjalan di antara kanopi, meningkatkan perspektif Anda. Nah, setelah indera pendengaran dan penglihatan kita tajam di permukaan tanah, perjalanan ini bakal bawa kita ke tingkat yang benar-benar bikin merinding. Kita diajak buat ngangkat perspektif kita, berjalan di atas pepohonan atau di sekitarnya. Ini bukan cuma kiasan puitis ya,
Ini aktivitas fisik luar biasa yang benar-benar wujud nyata dari kebebasan sang penjelajah. Coba bayangin diri kalian lagi ada di McRitchie Reservoir, melangkah masuk ke Treetop Walk. Kalian lagi berdiri di atas jembatan gantung sepanjang 250 meter yang mengambang 25 meter di atas lantai hutan. Wah, kalian bisa ngerasain jembatannya sedikit berayun di bawah kaki, kelembapan hasutan hujan tropis yang nyentuh kulit, dan pas kalian nengok ke bawah, ada lautan kanopi hijau yang biasanya cuma kalian lewati dari bawah. Kalian bahkan mungkin bisa tatap muka langsung sama kawanan kera ekor panjang yang lagi asik berayun di dahan. Jalan di atas jalur kanopi ini benar-benar jadi puncak dari perjalanan kita. Ini adalah titik di mana keberanian kalian untuk mengeksplorasi ketidaktahuan terbayar lunas. Alam liar dan rasa ingin tahu manusianya tuh dalam satu langkah di atas ketinggian, ngasih kalian cara pandang yang 100% baru terhadap dunia. Jadi, dari semua eksplorasi kita hari ini, mulai dari rutinitas jalan pagi yang tenang, nemuin sejarah yang tersembunyi di gang kecil, sampai ngerasain perubahan perspektif yang radikal di atas kanopi hutan, semuanya berujung pada satu perenungan pribadi. Nanti, pas kalian lagi nyusun rencana perjalanan berikutnya, entah itu cuma jalan santai nyusuri jalanan di lingkungan rumah sendiri, atau terbang jauh ke belahan dunia lain, ingatlah esensi dari sesi kita kali ini. Beranikan diri kalian buat membuang peta itu. Temukan keheningan di tengah hiruk pikuk dan biarkan gairah kalian yang ngambil alih kemudi. Pertanyaannya sekarang, siapkah kalian membiarkan gairah untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui benar-benar menjadi sebuah kenyataan? Terima kasih sudah ngikutin pembahasan kita kali ini, teruslah merawat rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di penjelajahan kita yang berikutnya.